A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darin. Amin. Al-babu adapun bab asani yang kedua. Wassalasuna dan 30. Bab yang ke-32. Bab yang ke-32 ini di dalam kitab Daqaiqul Akhbar ini fi dzikri nisbil mizani, di dalam menerangkan pemasangan daripada timbangan amal manusia besok di akhirat, maksudnya ya, setelah di kiamat. Ruya diriwayatkan dari baginda Nabi ani Ibnu Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, radhiya semoga memberikan ridho siapa Allah anhuma kepada Abbas dan anaknya, yaitu Abdullah bin Abbas namanya. Qala sudah bersabda siapa baginda Nabi, yungsobu dipasang apa al-mizan, mizan atau timbangan amal, dipasangnya yaumal kiamati besok di hari kiamat, ala amudin atas tiang, ada tiangnya. Tula kuli amudin, panjang dari tiap-tiap tiang timbangan amal, minha dari timbangan tadi, itu majarak bainal masyriqi, antara jagat atau bumi yang paling timur, wal maghribi dan bumi yang paling barat. Terus pokoknya ya panjang lah gitu ya, timbangannya itu panjang. Wa kaffatul mizani, dan adapun apa ya bahasanya ya, yang untuk wadah untuk nimbang, keranjang itu apa namanya, piringan yang untuk nimbang itu kata bagi dunia, seperti nampan di dunia ini, supaya kita nggak payah bayanginnya ya. Nah, jadi terangkan dalam hadis itu ya seperti kalau kita bayangkan ya timbangan di dunia ini lah, seperti piring itu ya, lekokan piring itu. Nah terus nampan atau lekokan piring tadi, tuluha adapun panjangnya, wa arduha dan lebarnya, itu wahidun satu, wa ihdai kafataini dan dua telapak tangan, an yaminil arsi dari gini, yang diantara dua itu timbangannya itu maksudnya yang untuk ngisi apa ya, keranjang kayak untuk ngisi sawit tuh loh, untuk nimbang tuh loh, apa namanya bahasa sini ya, keranjangnya, ancak-ancak itu ya, anjangnya yang satunya, ancaknya yang satunya itu di bagian kanan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang satu lagi di bagian kiri. Nah yang bagian kanan, wahia adapun ancak atau apa namanya, tobak atau piring yang bagian kanan yang untuk wadah amal, itu kafatul hasanati, piring untuk atau wadah untuk meletakkan amal-amal yang baik, itu di bagian kanan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ukhra, dan yang lainnya itu an yasarihi, di sebelah kiri arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wadah yang satunya di bagian kanan untuk mewadahi kebaikan-kebaikan daripada hamba tersebut di sebelah kanan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah sebelah kirinya, timbangan atau ancak yang sebelah kirinya aras itu untuk meletakkan kejelekan-kejelekan dari amal hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bainal mizani, dan di antara dua itu, antara dua timbangan itu, kal jibali, di seperti gunung, min a'mali sakolaini, dari amal jin dan manusia. Sakolain itu berarti dua berat itu berarti maksudnya jin dan manusia.
mamlu'atun yang akan dipenuhi minal hasanati dari kebaikan-kebaikan wasai'ati dan kejelekan fi yaumin di dalam hari karena yang ada apa hari tersebut itu mikdaru kira-kiranya hari tersebut itu khamsina alfasanatin 50.000 tahun. Jadi proses penimbangan amal manusia besok di akhirat itu lamanya 50.000 tahun. Itu lamanya. Kita entah ke tahun yang keberapa enggak tahu ya kan itu. Pokoknya lamanya itu diterangkan oleh baginda Nabi. Qala sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karo nunggu karo ngopo Pak di situ ya entah besok kita dengan ngapo apa ya ngotar apa ya kan itu. Ya mudah-mudahan kita ya jagongan macam inilah santai-santai sambil udut, ngopi, ngeteh gitu Pak Dar ya. Yukti diberikan birojuli atau didatangkan birojuli dengan laki-laki. Nabi berkata, besok itu salah satu ada peristiwa maksudnya, ada seorang laki-laki, wa ma'ahu dan berserta laki-laki tersebut, sab'un 7 wa sab'una dan 70 apanya sijilan kitab catatan amalnya. Dia punya 77 kitab catatan amal. Kulu sijilin adapun tiap-tiap satu box kitab catatan amal itu mudda basorihi sepanjang atau selebar sejauh mata memandang. Itu. Terus bayangin sendirilah lebarnya kitab catatan amal itu satu boxnya lah ini 77. Bayangin sendirilah nanti sambil nak tidur sepanjang itu kitab catatan amalku, nah kan gitu. Satu padahal 77. Nah ini salah satu riwayat itu diceritakan Nabi begitu. Ada seorang laki-laki dia mempunyai 77 box kitab catatan amal. Satu boxnya itu selebar mata memandang, nggak nampak sampean. Lah, 77 box tadi khotoyahu yaitu tulisan kesalahannya laki-laki tadi, wadunubahu dan dosanya laki-laki tadi. Hitung dewek lah umpama kita dari 15 tahun sudah mulai judi, sudah mulai umpama ya kan, ini umpama sudah mulai minum minuman keras, narkoba, nyuri sawit, nyuri gas, nyuri kambing, nyuri bini kanti, dan lain sebagainya. Nah itu dari situ sampai dia mati itu ditulis oleh malaikat ya, sampai 77 box kesalahannya. Itu. Satu boxnya itu tadi selebar mata memandang. Lah, ini ada kasus seperti ini besok di akhirat itu yang disampaikan oleh Nabi ini. Kesalahannya sebanyak itu, setelah kesalahannya sebanyak itu tadi 77 box tadi yang satu boxnya itu begitu tadi, maka 77 box tadi fayudhu lalu diletakkan fi kafatil mizani di tempat nimbangnya timbangan tadi. Keranjang tadi lah ya kayak untuk nimbang sawit itu loh. Jadi kesalahannya 77 box tadi diletakkan di keranjang timbangan tadi. Di sebelah yang satunya. Fayakhruju maka lalu dikeluarkan lahu bigi orang tersebut apa kirtosun satu kertas saja. Mislal anmilati sepadannya daripada apa ini? Anmilah semut mana? Mananya apa di situ Pak? Masa? Seujung jari? Ya, kertas kecil lah pokoknya. Anmilah itu sebenarnya maknanya kan semut. Namlun itu semut, namlatun itu semut. Nah, pokok kecil lah.
Nah, jadi unmulatun seujung jari gitu ya. Jadi dia punya kesalahan 77 bok, dia cuman punya kebaikan 1 til, yaitu seujung kuku. Nah, tapi wafihi, dan itu di dalam 1 ujung kuku kebaikannya tadi, syahada wafihi, dan itu di dalam kebaikannya tadi syahadatu alla ilaha illallahu, adapun ada syahadat yaitu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Cuman itu tok, itu wae tok. Berarti orang ini umpama kok kita sekarang ya kan, sholat tidak pernah, ibadah tidak pernah, sedekah tidak pernah, ya kan, kawin pokoknya kawin dengan bininya, entah bini orang sampai mati ya begitu, ya kan. Bahkan di sini berarti kurang lebih sholat itu tidak pernah, ini nggak ada loh, cuman tok 1 til itu, yaitu tulisan syahadat. Berarti ketika nikah dulu dituntun sama Pak Waket, baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti kita ini masih mending, ada yang ngaji, ada yang ke masjid, ya kan, ada yang tahun sekali sholat id, mending. Ini nggak ada sama sekali, cuman seumur hidupnya syahadat itulah. Nah itu lah, itu fayudhu, maka lalu diletakkan fi kafatin, di dalam keranjang timbangan, ukhro yang lainnya. Jadi yang 77 tadi ditaruh di sebelah kiri, yang seujung kuku tadi yang ada tulisannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ditaruh di sebelah kanan. Lah anehnya fatarji'u, maka mengungguli apa kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tadi, alat dunubi, atas dosa-dosanya, kulua ya semuanya. Itu begitu. Ini cuma 1 loh, ini enggak semua loh. Ada 1, maksudnya itu ada 1 peristiwa, kata Nabi begitu. Itu entah kita entah tidak tahu. Wadhalika, dan demikian itu tentang istilahnya itu proses penimbangan amal besok di hari kiamat, di hari penimbangan amal itu qauluhu ta'ala, dawuhnya Allah subhanahu wa ta'ala, fa amma man sakulat mawazinu, fa amma man, maka adapun orang-orang sakulat yang berat apa mawazinu, timbangan amal kebaikannya, yakni maksudnya ayat ini rojahat, mengungguli apa mawazinu hasanatihi, timbangan kebaikannya, bil khairi, dengan kebaikan, wa ta'ati, dan taat, ala sayyiatihi, atas amal jeleknya. Pokoknya sholatnya banyak yang dikerjakan, nah gitu maksudnya itu. Dosa-dosanya agak sedikit, maka timbangan amalnya lebih unggul kebaikannya. Lah orang yang seperti itu, terusan ayatnya dalam Quran, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka orang itu di dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita hidup tuh, mumpung masih hidup, bagaimana caranya kita itu memperbanyak amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh. Aisun, artinya kehidupan fil jannati, di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, biridhohu, dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumaqala, lalu berfirman siapa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ayat yang lain, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun khamiyah. Wa amman, dan adapun orang-orang khaffat yang ringan apa mawazinuhu, timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu, maka adapun orang-orang yang kebaikannya itu ringan atau sedikit,
tempat kembalinya orang tersebut itu hawiyatun, neraka hawiyah. Neraka hawiyah apa sih Pak, kok macam nama orang? Nah, jadi kalau ngasih nama anak jangan mentang-mentang kasih bahasa Arab. Siapa nama anakmu? Yang cewek, hawiyah. Padahal hawiyah itu nama neraka. Wa ma adraka ma hiya. Wa ma, dan itu apa, adraka, menemukan siapa engkau, mahiyatun, kepada mahiyah. Apa sih yang disebut mahiyah? Yaitu narun, api, hamiyatun, yang menyala-nyala. Itu seperti itu. Nah terus bagaimana Pak, masa lafaz syahadat saja mengungguli daripada kesalahan, daripada segala hal? Yang intinya begini, apapun itu tidak akan bisa mengungguli asma'nya Allah atau namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kalimat tauhid atau ada hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang mengakui bahwa Tuhan yang sebenarnya hanyalah Allah itu nanti masuk surga? Karena apapun yang diciptakan di dunia ini itu karena la ilaha illallah. Kalau awalnya ya bismillah tadi, titik awalnya. Cuman tujuannya Allah tuh nak memproklamirkan diri. Loh, yo kan, aku Tuhanian kan? Nah, kau dulu tidak percaya. Nah, kira lebih begitu loh. Makanya kalau ada orang kok hatinya ada la ilaha illallahnya, ada pernah mengucapkan la ilaha illallah, mengetahui, meyakini, mengakui bahwa Allah itu Tuhan, entah kapanpun dia nanti di neraka, tetap nanti akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Ijma ulama itu cuma 7 hari. Pokok orang Islam di dalam neraka itu paling lama 7 hari. Pokok asal yang mukmin atau yang Islam tidak akan di neraka selama-lamanya, paling lama 7 hari. Ijma'nya begitu. Nah tinggal 7 hari itu baru dikalikan hari akhirat, perharinya dikalikan 1000, berarti 7.000 tahun. Nah, itu begitu. Nah, kita dapat 6.000 apa 6,5 tahun sudah naik jadilah, gitu kan? Nah, kita ngaji, duduk-duduk, zikir, sholat untuk kenang-kenangan, untuk bayang-bayangan kita besok ketika di neraka. Oh ya Allah, dulu walaupun ini saya di neraka, dulu saya punya kenang-kenangan, pernah duduk sambil ngantuk, sambil ngopi, sambil udut, duduk untuk tolabul ilmi. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita semua, hisabnya dimudahkan oleh Allah, termasuk orang-orang yang soleh. Nanti andaikan pun ke neraka jangan lama, tidak kuat ya Allah, kami tidak pantas ya Allah di surga, tapi kalau di neraka lama-lama ya tidak kuat. Nah, itu seperti itu. Al-babu as-salisu was-salasuna, bab yang ke-33, fi dzikri sirati, di dalam menerangkan siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.